Riwayat selanjutnya, zikir pagi petang urutan 660. Ya, hadis dari awal kita belajar dan urutan 2 dalam bab kita ada tulisan 2A. Ya. Nanti akan ada 2B-nya. Dengan sanad sahih dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar an yaqula al-'abd, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidz-dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tuannya istighfar itu adalah seseorang hamba membaca, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, penciptaku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ya, setia pada perjanjianmu denganmu, perjanjianku denganmu, ya, semampuku, maksudnya selalu patuh dan beriman sampai meninggal. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku lakukan. Ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dalam kurung ada wa abu'u laka bidzambi. Artinya ada 2 riwayat ya. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, man qalaha mukinan biha hina yumsi, famata min laylatihi dakhala al-jannah. Wa man qalaha mukinan biha hina yusbih, famata min yawmihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi SAW, penuh keyakinan ketika petang hari, lalu dia mati di malam itu, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mengucapkan ini, membacanya dengan penuh keyakinan ketika pagi hari, lalu dia mati di siang harinya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini riwayat Bukhari, An-Nasai dan juga Tirmidzi. Ya. Teman-teman sekalian, zikir ini adalah zikir yang luar biasa, permohonan ampun dan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua jenis istighfar, inilah jenis istighfar yang paling puncak. Dia sayyidnya, dia tuannya istighfar. Artinya tidak lagi di atas jenis istighfar yang paling bagus daripada ini. Anda boleh baca yang lain, astagfirullah wa atubu ilaih. Anda boleh baca astagfirullahil azim ladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ada beberapa retorika, tapi ini adalah puncaknya. Makanya kalau orang baca ini 1 kali saja di pagi hari dengan penuh keyakinan, artinya dia yakin dia sedang menyampaikan kepada Tuhannya, Allah akan kabulkan. Kemudian dia meninggal di siang harinya, sebelum sore dia akan masuk surga. Kalau dia baca di sore hari, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, di malam itu dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Ada jaminan. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar ini memaafkan semua kesalahannya. Tentu teman-teman sekalian, hal ini akan dia dapatkan di mana saat dia ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Misalnya, tidak melakukan kesyirikan, dia bukan munafik, ya. Ini insya Allah dia akan dapatkan. Atau dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang membuatnya keluar dari Islam, ya. Seperti dia sengaja meninggalkan sholat, yang penting zikir ini saya sudah cukup. Tidak bisa. Zikir ini sangat berhubungan dengan dalil-dalil yang lain, ya. Yang tidak boleh merusak keimanannya dan juga tidak boleh meninggalkan hal yang wajib dalam agama, gitu kan. Nah, ini pelengkapnya gitu. Makanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, orang yang tidak merusak keimanannya dan juga dia tidak ya, meninggalkan hal-hal yang wajib atasnya, ya, dilengkapkan dengan istighfar ini, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh rincikan teman-teman sekalian, di sini potongan pertama dari Sayyidul Istighfar yaitu tentang pengikraran tauhid kepada Allah. Jadi selalu kembali kepada tauhid atau pengesahan Allah. Perhatikan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Rabb itu berarti pencipta, pemilik, penguasa, pengatur,
yang menghidupkan, yang mematikan, itu semua masuk dalam makna Rabb. Masuk dalam makna Rabb. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perhatikan, kita mengikrarkan kalau, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Artinya aku tidak akan menyembah selain Engkau, aku tidak akan mohon, aku tidak akan bergantung kecuali kepada Engkau. La ilaha illa anta khalaqtani. Aku pastikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku. Artinya aku ada di sini karena Engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka. Dan aku akui aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu setia dalam perjanjian. Ya. Bersamamu semampuku. Artinya beriman kepada Allah. Ya, jadi ini potongan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bagaimana teman-teman sekalian, seseorang itu kalau berdoa, dia mulai dengan memuji Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada seorang sahabat masuk masjid, tiba-tiba dia mengatakan, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah SWT dulu, lalu membacakan salawat kepada aku, kemudian dia baru melanjutkan atau menyampaikan hajatnya. Ya. Jadi ini potongan pertama dari hadis ini atau dari doa ini, yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT. Sudah saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, orang kalau mentauhidkan Allah selalu kembali kepada pengisahan Allah, dia yakin dia punya Tuhan, hidupnya akan tenang. Kalau ada musibah, dia tahu yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa menghilangkan juga hanya Allah. Kemudian kalau dia ada nikmat, dia juga akan menyadari kalau yang menciptakan dia Allah, menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahkan hanya Allah. Itu makna tauhidnya. Kemudian potongan yang kedua adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memohon ampun, ya, dengan mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu, teman-teman sekalian, akan membawa pada kecelakaan. Mirip dengan Anda kalau lakukan pelanggaran di kantor. Anda kan terancam. Kalau tidak ketahuan hari ini, maka ketahuan besok. Dan kalaupun ketahuan, maka Anda terancam dengan pasal-pasal yang berlaku. Gitu kan? Begitu juga dengan orang yang melakukan dosa. Dia tidak boleh merasa tentram dan aman dengan dosa itu. Dia berusaha untuk segera mohon ampun kepada Tuhannya. Maka kita berusaha memohon berlindung kepada Allah dalam sayyidul istighfar ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ya. Karena bisa saja yang kita lakukan ini kita anggap baik, tapi ternyata buruk. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga setelah itu kita mengakui tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Ini potongan yang ketiga dari doa. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Tidak usah dirincikan lagi sudah. Semuanya, mau kesehatan, mau kekuatan, fasilitas tubuh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan menjamah, lisan mengucap, bibir mengecap, dan artinya ini bisa kita gunakan semua retorika ini, mulut kita ini dan lidah kita. Begitu juga dengan kemaluan, kaki, semuanya. Intinya semuanya. Nikmat yang kau berikan ya Allah. Kemudian di luar kita misalnya istri, suami, anak, pekerjaan, makanan, minuman, udara yang kita hirup dan seterusnya. Ya, cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Semua itu. Kita ringkas di satu kalimat di sini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nah, ini potongan yang ketiga daripada doa ini, di mana kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan potongan yang keempat, ini menjadi inti bahasan tentang masalah mohon ampun. Wa abu'u bidzambi, atau riwayatkan wa abu'u laka bidzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Nah, salah satu yang menolak permohonan maaf kepada Allah kalau orang tidak mengakui dosanya. Dia beristighfar hanya karena tidak enak sama orang, hanya karena disuruh oleh orang, hanya karena terpaksa. Tidak diikuti dengan meyakini kalau memang dia buat kesalahan, maka ini semua bisa menyebabkan istighfarnya tidak bermanfaat. Tapi kalau seseorang mengakui kesalahannya, beda kan kalau Anda mengakui kesalahan, datang kepada seseorang, saya mohon maaf, benar-benar saya mengakui kesalahan saya. Kan beda. Dengan orang yang enggak kok, selalu nolak, terakhir nanti setelah ada bukti baru dia mengakui. Ya.
Maka yang pertama tentu jauh lebih tepat. Nah ini seperti itu. Jadi kita mengikrarkan dulu kepada Allah. Abu'u laka bidzambi. Abu'u laka bidzambi. Atau abu'u bidzambi. Aku mengakui dosaku. Baru kita minta, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau innahu la yaghfiru, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maafkanlah aku. Karena tidak ada yang bisa memaafkan kesalahan kecuali engkau. Nah, ini potongan yang keempat dari doa ini dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di sini akan memberikan kita kalau diikuti dengan keyakinan terhadap 4 potongan doa tadi. Masalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita lakukan. Ya. Karena kadang-kadang kita anggap baik depan mata kita tapi ternyata buruk. Kemudian kita mengakui nikmat Allah baru kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Kalau kita yakini semua ini. Membaca itu dengan keyakinan. Di pagi hari kita baca sekali aja. Maka kalau kita meninggal sebelum sore akan masuk surga. Kalau kita baca sore hari sebelum tiba malam, maka kita akan masuk ke dalam surga bila meninggal. Ya.